Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul makhluqat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, terkhusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga jumlahnya. Sehingga di kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah aktivitas kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan dari yang wajib sampai yang sunnah diterima, dibalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita sadari bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, seorang yang agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, seorang yang besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menyampaikan risalahnya sehingga di kesempatan sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatul iman dan Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Siang hari ini khatib tidak mengupas tentang pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun khatib ingin sedikit mengajak kepada jamaah sekalian mengulas sebuah hadis Rasul, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu ketika diceritakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sahabat Rasul yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan bahwa baginda Rasul ketika di Madinah dihampiri oleh salah seorang sahabat, dan kemudian sahabat itu berkata kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Wa fi riwayatin alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, idni wa aujiz, aku minta nasihat yang singkat darimu. Wa fi riwayatin alimni wa aujiz, berikanlah aku pembelajaran yang pendek. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang pertama disampaikan oleh baginda Rasul, "Idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi." Jika engkau ingin melakukan ibadah salat, fasalli salatan muwaddi, maka lakukanlah ibadah salat yang akan kau lakukan seolah-olah ibadah salat itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan singkat ini luar biasa, memesan kepada sahabat dan juga kepada kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah salat ataupun ibadah yang lainnya, bahwa jangan pernah sekali-kali kita melakukan ibadah salat itu ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan kita melakukan ibadah salat itu hanya sekedar asal-asalan, tidak memperhatikan syarat dan rukun ibadah. Bisa jadi, mohon maaf, ribuan Jumat yang sudah kita lakukan, ratusan Jumat yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah kita penuhi? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali jamaah ketika melakukan ibadah salat Jumat, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, banyak sebagian jamaah yang terlap asik tertidur, nyenyak dalam tidurnya, tidak menyimak mendengarkan tausiah atau khatib berkhutbah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal inti daripada Jumat adalah agar bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap khatib diwajibkan untuk berwasiat takwa kepada jamaah, karena ketakwaan itulah yang menjadi inti daripada target khatib untuk menyampaikan kepada jamaah supaya meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sholat ataupun ibadah yang lainnya, maka jangan sekali-kali kita hanya sekedar melakukan ibadah. Terkadang terburu-buru melakukan dalam ibadah tanpa memperhatikan bacaan-bacaannya, memperhatikan syarat dan rukunnya, sehingga bisa jadi sekian banyak ibadah, ribuan ibadah yang sudah kita lakukan, terkhusus ibadah wajib sholat fardu, bisa jadi banyak ibadah yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati jamaah sekalian, mulailah saat ini kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun jika ada kekhilafan, kekurangan dalam ibadah kita, dan kita perbaiki ibadah kita sehingga ibadah itu lebih sempurna.
Ketika Rasulullah berpesan, "Wasalli salatan muwaddi," lakukanlah salat yang akan engkau lakukan itu seolah-olah salat yang terakhir, maka akan lebih maksimal ibadah yang kita lakukan. Maka kita akan lebih memperhatikan syarat dan rukun dalam ibadah yang kita lakukan. Maka hadirin jamaah, sama-sama kita perbaiki. Saya secara pribadi dan juga kepada jamaah mengajak kita untuk lebih memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, Rasulullah berpesan, "Wala takallam bikalamin hatta ta'tadiru minhu qada." Jangan engkau berucap dengan ucapan yang membuat engkau menyesal di kemudian hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, bahwa di antaranya anggota tubuh ada lisan yang menjadi wasilah kita untuk menyampaikan pikiran kita, ucapan kita, kita sampaikan lewat lisan kita. Terkadang juga dalam menyampaikan kita tidak memperhatikan, tidak menjaga. Ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan, bisa jadi ucapan yang kita sampaikan itu menyentuh, bisa menyadarkan orang, bisa memperbaiki seseorang, dan itu insya Allah akan mendapatkan kemaslahatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi ketika kita berucap menyinggung perasaan orang, maka itu bisa jadi akan mendapatkan balasan dari Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saat ini kita dimanjakan oleh media sosial, di mana jangkauannya begitu luas dan tanpa batas. Ketika kita melihat ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, maka kemudian kita sampaikan keluh kesah kita, apa yang menjadi perasaan kita, kita sampaikan lewat media itu. Kemudian kita sampaikan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, maka bisa jadi itulah yang akan kita dapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah semua yang ada dalam pikiran kita, dalam batin kita, kita sampaikan kepada seseorang. Tidaklah semua perasaan kita sampaikan, apalagi perasaan yang dibungkus dengan rasa iri hati, rasa kebencian, maka itu disampaikan lewat media sosial, kita sampaikan, maka bisa jadi akan menimbulkan keributan di antara saudara dan kawan kita. Na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini adalah menjadi indikator keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik. Jika tidak mampu mengucapkan yang baik, aw liyasmut, maka diamlah. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan mudarat di antara sesama kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas." Jangan pernah kita meminta kepada manusia, jangan pernah kita berharap kepada orang lain, biarpun
yang kita minta itu sahabat kita, yang minta tolong itu, yang kita mintai tolong adalah saudara kita, keluarga kita. Namun bisa jadi permohonan kita bukan kebaikan yang kita terima, bukan harapan, bukan pemberian yang kita terima, namun justru itu hanya harapan yang sia-sia, yang tidak menyenangkan batin kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki sahabat yang setiap hari bermain bersama sejak kecil, bahkan berusaha bersama merintis usaha, bahkan sahabat kita kemudian usahanya melesat cepat begitu luar biasa, sehingga kemudian dalam hati kita mengatakan, mudah-mudahan kita bangga dengan sahabat kita, satu hari kita bisa berharap dia bisa membantu, bisa menolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berharap kepada seseorang dengan sahabat karib kita yang sejak kecil selalu bermain bersama, usaha bersama, bahkan belajar sekolah bersama, namun ketika kita meminta bantuannya, jangankan jawaban dia sampaikan, apalagi sampai kita di kebutuhan kita disampaikan dan dipenuhi oleh sahabat kita. Maka itulah yang kemudian menimbulkan kekecewaan di antara kita dengan sahabat kita, sehingga timbullah permusuhan di antara kita dengan sahabat kita atau dengan keluarga kita. Maka janganlah sekali-kali kita berharap kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang selalu memenuhi kebutuhan kita dari mulai sejak kita lahir sampai saat ini, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Semua kebutuhan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan kita mohon kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati ini akan lebih tenang dan merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bermunajat kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pesan itu menjadi nasihat untuk kita semua, menjadi renungan buat kita semua, agar kita bisa lebih memperbaiki diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan mudarat, yang menimbulkan kerusakan-kerusakan di antara kita, bahkan di lingkungan kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita, agar Allah membimbing kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa lagi, semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dalam kondisi ramai, terlebih kita dalam kondisi sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berlomba-lomba menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sehingga kita mendapatkan predikat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa radallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في الصحة والعافية والبركة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.